Ajaran filosofi Stoicisme itu terdengar sangat mudah bila kita hanya membaca quote-quote yang ada di internet, di buku-buku gitu ya. Tetapi yang lebih penting lagi, kamu harus mempraktekannya, dan itu bagian yang sulit. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya, Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kenapa kita yang sudah ingin mempelajari stoicisme atau mempraktekkan stoicisme itu merasa stoicisme itu sangat sulit untuk dipraktekkan dan sangat sulit untuk dilakukan gitu ya. Nah, sebenarnya stoicisme ini sangat mudah jika kamu terus melakukan hal yang sama setiap hari dan mengingat ajaran-ajarannya setiap hari, lalu dipraktekkan setiap hari gitu ya. Nah, melakukan hal yang sama, mempelajari hal yang sama, mempraktekkan hal yang sama itu adalah kamu sudah memahami keutamaan yang kedua, yaitu temperance atau pengendalian diri gitu ya. Temperance itu pengendalian diri atau keugaharian atau kesederhanaan atau mengendalikan diri kamu gitu ya. Ya intinya itulah sih, pengendalian diri gitu ya. Nah, mengendalikan diri dari apa? Mengendalikan diri dari keinginan untuk memiliki yang belum kita miliki. Ya, itu adalah masalah manusia dari dulu gitu ya. Masalah manusia dari zaman dulu. Makanya Stoicisme ini sudah lahir di zaman 2000 tahun yang lalu pada masa Romawi kuno gitu ya, atau masa Yunani kuno gitu ya. Karena orang-orang pada saat itu sudah berpikir, terutama Zeno gitu ya, bagaimana caranya manusia itu hidup bahagia. Salah satunya adalah tidak menginginkan hal yang belum kita miliki. Bukan berarti kita tidak boleh menginginkan apa-apa, tetapi dalam bahasa Indonesia yang berarti adalah kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Kamu boleh nggak menginginkan sesuatu yang belum kamu miliki? Boleh. Tetapi jangan sampai keinginan tersebut membuat kamu tidak bahagia. Karena hasil atau hal-hal yang kamu inginkan itu, kamu harus ingat itu berada di luar kendali. Yang berada di dalam kendali kamu itu adalah keinginan kamu sendiri. Jadi, ajaran stoicisme itu bertitik beratkan kepada keinginannya, mengendalikan keinginannya gitu. Mengendalikan keinginan. Kamu boleh menginginkan sesuatu, tetapi kamu harus ingat atau harus bertanya kepada diri kamu, apakah keinginan kamu itu baik untuk dirimu? Apakah keinginan kamu itu memang benar-benar bisa membuat kamu bahagia atau tidak gitu? Nah, dalam stoicisme yang membuat kita bahagia itu adalah dengan cara menginginkan apa yang sudah kamu miliki. Kayak gitu ya. Jadi temperance ini adalah sebuah virtue atau sebuah keutamaan yang sangat tricky sebenarnya. Dan sampai sekarang pun
saya masih selalu bertanya dan selalu berpikir ketika saya menginginkan sesuatu, gitu ya. Dan jawabannya itu hanya berada di dalam diri kamu, gitu ya. Bukan berada di dalam diri siapa-siapa. Bukan berada di dalam pendapat teman kamu, bukan berada di dalam pendapat orang tua kamu, bukan berada di dalam pendapat guru kamu. Apa yang kamu inginkan di dalam hidupmu itu berada di dalam diri kamu sendiri, gitu ya. Apakah boleh bertanya? Boleh. Apakah boleh meminta pendapat orang lain? Boleh. Tetapi sebagai seorang stoik, sebisa mungkin kamu harus memutuskan keputusan atau mengambil keputusan dengan cara berpikir kamu. Agar kamu tahu ketika kamu mengambil keputusan, kamu itu merasa takut. Takut salah, takut nggak works, takut tidak berhasil. Nah, tetapi itu adalah salah satu cara untuk seorang stoik mempraktekkan keutamaan yang pertama, yaitu keberanian. Gitu ya. Sebagai manusia itu wajar takut. Dan sampai sekarang pun saya masih merasa takut ketika saya harus mengambil keputusan. Tetapi lagi-lagi masa depan itu tidak berada di dalam kendali kita. Yang berada di dalam kendali kita itu kita harus mengambil keputusan. Gitu ya. Just take decision. Ambil keputusannya gitu. Jika kamu menginginkan A, so ambil keputusannya, saya harus ambil A. Gitu ya. Ketika kamu merasa hubungan kamu di dalam berumah tangga, misalkan sama seperti saya dulu, saya bercerai ketika saya sudah paham bagaimana cara mengambil keputusan. Saya bercerai ketika saya sudah paham apa itu bahagia dan apa itu tidak bahagia. Gitu ya. Saya memutuskan, oke, saya bercerai karena saya sudah tidak merasa bahagia dengan hubungan saya dan mantan istri saya, dan juga tidak mungkin si hubungan ini akan berjalan baik dengan semestinya meskipun saya melanjutkannya. Gitu ya. Dari mana sih standarnya bahagia atau tidak bahagia dalam hubungan saya itu dulu? Well, saya mempelajari bahwa tidak ada standar hubungan suami istri itu baik atau jelek. Yang ada itu kan pendapat semua orang gitu ya. Dan pendapat semua orang itu akan berbeda gitu ya. Tetapi kamu pasti tahu ketika kamu berada di dalam situasi yang tidak bahagia. Kamu pasti tahu ketika kamu berada di dalam situasi pekerjaan yang toksik misalkan. Hubungan pertemanan yang toksik. Nah, ketika kamu sudah tahu, maka kamu tidak usah memaksakannya dan kamu harus mengambil keputusan. Dan maka itu pada saat itu ya saya mengambil keputusan untuk bercerai. Dan apakah saya yakin saya akan lebih bahagia dengan bercerai? Tidak juga. Tetapi ingat what we are gitu. Apa sih saya itu? Saya itu adalah seorang stoik. Karena seorang stoik itu harus berpikir bahwa ya masa depan itu bukan berada di dalam kendali kita. Yang harus saya lakukan sekarang adalah mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. You don't like your job anymore, so quit from your job. Gitu ya.
Ketika kamu tidak suka tapi kamu butuh uangnya, so endure that pain gitu ya. Bertahan di dalam di dalam kesakit-hatian itu. Learn how to be happy. Gitu ya. Jadi banyak cara untuk mempelajari stoicisme ini gitu. Ketika kamu tidak mau mengambil keputusan, maka jangan mengeluh. Gitu ya. Ketika kamu berada dalam situasi pekerjaan misalkan, aduh saya udah nggak enak nih, bos saya begini, tapi saya butuh uangnya. Nah, sebagai seorang stoik, kamu bisa mempraktekkan bagaimana cara menghadapi orang yang mengesalkan. Gitu ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang mengesalkan. Ini adalah ajaran yang sulit, tetapi kamu sudah mengambil keputusan, kamu ingin menjadi seorang stoik. Seorang stoik itu harus bahagia di dalam situasi apapun. Gitu ya. Tetapi ingat, sebagai seorang stoik pun kamu bisa mengambil keputusan untuk keluar dari area yang kamu pikir tidak membuat kamu bahagia. Seperti hubungan relationship, maksudnya hubungan suami istri, ya, hubungan asmara lah istilahnya. Lalu dalam pekerjaan, dalam sosial pertemanan misalkan. If you don't like your friends anymore, so why you're still here gitu. Ya. If you don't feel good anymore in your workplace, why you are still here? What are you doing? Take decision. Or just be happy. Gitu ya. So, saya juga sekarang mempraktekkan itu semuanya gitu ya. I choose to remarried gitu ya. Saya memutuskan untuk remarried. Dan apakah saya takut akan gagal lagi? Takut. Tetapi itu adalah media bagi saya untuk mengendalikan rasa takut saya. Untuk mengendalikan rasa bahagia saya. Untuk mengendalikan rasa bersyukur saya. Untuk mengendalikan keinginan saya. Gitu ya. Sebagai seorang stoik, what's in the way become the way. Has to be the way. What's in the way has to be the way. Gitu ya. Jadi apapun yang berada atau apapun yang menghalangi jalanmu gitu ya, itu harus menjadi jalan keluar. Harus menjadi jalan keluar. Kayak kamu berada di dalam situasi rumah tangga yang tiap hari kamu ngeluh gitu ya sama teman kamu atau sama siapalah tentang pasangan kamu gitu ya. Dude, lu ngapain ngeluh gitu ya. Sebagai seorang stoik, itu kamu bisa belajar mengambil keputusan atau belajar bertahan dengan cara mempraktekkan mana yang di luar kendali, mana yang berada di dalam kendali. Pasangan kamu tidak berada di dalam kendali. Yang harus kamu kendalikan adalah rasa keluh kesah kamu gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi episode ini mungkin sedikit membingungkan gitu ya, tetapi itu adalah pengalaman saya mempraktikkan stoicisme karena kata Marcus Aurelius,
What's in the way is the way gitu ya. Jadi apa yang ada di apa yang menghalangi jalan kamu gitu ya harus menjadi jalan keluarnya gitu. Dan ingat, kita punya keutamaan. Ketika kamu merasa takut, ya kamu harus berlatih untuk mengendalikan rasa takut kamu itu. Gitu ya. Jadi be a strong stoic gitu ya. Dan jangan memaksa pasangan kamu untuk menjadi seorang stoik juga. It doesn't make sense. Ajaran ini adalah ajaran yang tidak masuk akal untuk sebagian orang. Jadi jangan pernah menularkan apa yang kamu sedang pelajari sekarang ke orang lain. Tunjukin aja bahwa kamu itu adalah orang yang sudah berubah karena kamu mempelajari stoicisme. Gitu aja ya. Terima kasih ya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.